Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi lewat acara Suara Gembala saat ini di bawah sorotan tema menjadi sahabat dan saudara dengan mereka yang tersisih dan menderita. Dunia yang kita diami tidak serta-merta menjanjikan hidup kita sempurna seperti yang kita bayangkan. Walaupun kita tinggal di dunia yang sama, memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya, kenyataan, situasi dan kondisi kadang berbeda kita rasakan. Ada orang yang hidup serba kecukupan, dengan ditunjang fasilitas yang memadai, punya jabatan dan kekuasaan, dihargai dan dihormati, bahkan selalu sejahtera dan sehat. Akan tetapi, ada orang yang mencari makan sehari saja sangat sulit, apalagi untuk mewujudkan impian memiliki rumah sendiri dan fasilitas lainnya. Harus diakui ada segelintir orang yang memandang manusia yang lain sangat ditentukan oleh status sosial, bahkan latar belakang seseorang. Kecenderungan lebih dekat atau bersahabat dengan orang yang punya jabatan, kekayaan, dan yang diperhitungkan dalam pandangan masyarakat. Sehingga mereka yang miskin, papa, menderita, sering tersisihkan, dipandang sebelah mata dan terabaikan. Sesungguhnya, keberadaan yang kita jalani di dunia ini tak satu pun yang lepas dari pandangan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan akan dituntut pertanggungjawaban kita. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Apakah untuk diri kita sendiri ataupun untuk hidup orang lain? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan menyadari keberadaan bahwa kita memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan membuat kita lebih dari yang lain, entah kelebihan materi atau kekayaan, keberadaan bahkan posisi kita berpengaruh bagi orang lain, adalah layak untuk dipakai bagi pekerjaan yang mulia. Itu contoh, membantu mereka yang sulit oleh karena kemiskinan dan kebodohan, mendampingi dan memotivasi mereka yang menderita oleh karena sakit, bahkan dengan berbagai kondisi hidup yang dihadapi. Jangan sampai apa yang kita miliki justru dipakai untuk menindas orang lain. Kekuasaan, kekayaan, dan jabatan yang dipercayakan menjadikan kita sombong, lupa diri, hanyut dalam kemapanan yang kemudian memandang orang lain dengan sebelah mata. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Injil Matius pasal 25 ayat 23b menulis demikian. Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu. Ayat ini merupakan respon seorang tuan kepada hamba yang diberikan kepercayaan untuk mengolah talenta yang diberikan, baik hamba yang pertama dengan 5 talenta dan hamba yang kedua dengan 2 talenta. Tidaklah mudah untuk mengerjakan dan mengembangkan pekerjaan ini. Membutuhkan tanggung jawab yang dibuktikan lewat semangat, ketekunan, kesabaran, dan kesetiaan. Tidak memandang remeh pekerjaan yang diberikan. Karena ternyata menghargai hal yang kecil dengan melakukan sebaik mungkin sangat berdampak besar bagi orang lain, dan Tuhan pun memperhitungkan itu. Karena Tuhan memberikan kita masing-masing talenta untuk dikembangkan demi mewujudkan kehendak Tuhan. Terlebih lagi, peduli kepada mereka yang tersisih dan menderita. Menjadi sahabat bagi mereka, menolong dan mengangkat mereka dari keterpurukan. Dan Tuhan ingin kita melakukan dengan tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Kita telah diberkati, maka hendaknya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena sesungguhnya Tuhan tak punya mata di dunia ini, karena mata kitalah yang dipakainya untuk melihat mereka yang miskin, yang papa dan menderita. Kaki kita yang dipakai untuk berjalan menjangkau mereka, dan tangan kita yang dipakai untuk mengangkat dan merangkul mereka. Seperti firman-Nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajarlah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan dalam perkara yang besar. Tuhan menolong kita semua. Amin.